Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kota Nanming, dalam batalion penjaga kekaisaran Nanming. Sima Feifan menyipitkan matanya dan duduk di atas posisi tampan. Penjaga kekaisaran Nanming ini awalnya adalah markas Nangong Junji, tapi pada saat ini, Nangong Junji akan tinggal di pengadilan atas Nanming, dengan cepat memanen poin, dan berusaha untuk mencapai 100.000 poin sesegera mungkin. Nangong Junji tidak punya waktu baginya untuk mengurus, dan hal-hal di sini hanya dapat diserahkan kepada Sima Feifan. Pada saat ini, Yu Zai ditahan di ruang bawah tanah di batalion penjaga kekaisaran Nanming untuk menyelamatkan Yu Zai. Pertama-tama Anda harus menerobos intersepsi 100.000 pengawal dan kemudian menerobos institusi berat dan formasi besar di penjara bawah tanah. Oke, jika memungkinkan, Sima Feifan dan Nangong Junji ingin membunuh Yu Zai, dan kemudian Chu Xingyun, 100. Tapi sekarang, Chu Xingyun benar-benar bukan orang yang bisa bergerak dengan santai. Sebagai suami terkenal dari Sui Liuxiang, meskipun hubungan antara keduanya agak dingin, tetapi jika Chu Xingyun benar-benar terbunuh, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana Sui Liuxiang akan bereaksi pada akhirnya. Selain itu, di tangan Chu Xingyun, ia menguasai teknologi produksi ledakan panah emas tajam dan panah iblis. Keselamatannya telah diikat dengan keselamatan umat manusia, jadi Chu Xingyun tidak boleh mati. Selain itu, bahkan jika mereka ingin membunuh Chu Xingyun, saya khawatir itu tidak akan mudah. Chu Xingyun bukan orang baik, bukan orang yang tidak kompeten. Jika 1 adalah 1:1, 5 talenta hebat dan tidak ada yang lawannya. Bahkan jika kelompok itu bersama, saya khawatir itu tidak terlalu berguna. Chu Xingyun mahir dalam bakat wuling dari Departemen Ruang Angkasa. Dia benar-benar ingin pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Untungnya, bagaimanapun, Batalion Besar Nanming Imperial Guard menempatkan penjara ruang besar, dan pesawat ulang-alik dimensi Chu Xingyun tidak dapat digunakan di sini. Anda tahu, meskipun bakat wuling dari Departemen Luar Angkasa jarang, itu bukan tanpa itu. Terutama, banyak garis darah kuno dari klan iblis memiliki kemampuan untuk melewati dimensi. Oleh karena itu, untuk menghindari dicegat oleh monster rahasia yang mahir dalam kemampuan ruang, divisi militer penting semua dilengkapi dengan penjara ruang. Sekarang, Sima Feifan bukannya berharap bahwa Chu Xingyun dapat datang dan membobol kamp pengawal kekaisaran. Meskipun dia tidak berani membunuhnya, selama dia dikurung, masalahnya dapat diselesaikan sepenuhnya. Begitu Nangong Junji menyerap menara Dewa Api Bumi dan Istana Bumi, Chu Xingyun tidak takut dengan akumulasi api selama ribuan tahun. Dengan keunggulan Nangong Junji, Chu Xingyun tidak lagi memenuhi syarat dan berhadapan langsung dengan 5 Junji yang hebat. Menghancurkan kekuatan, ketika Chu Xingyun menghadapi mereka, hanya bisa membiarkan mereka menggertak, tetapi bukan kemampuan untuk melawan. Tidak seperti saat ini, 5 pahlawan besar tidak berani muncul di depan Chu Xingyun, jika tidak itu hanya akan memalukan. Tepat ketika Sima Feifan bangga dan Zhang Wang sedang menunggu, sisi lain. Chu Xingyun diam-diam menyusup ke kamp pengawal kekaisaran dan memasuki ruang bawah tanah. Setelah mengambil lubang hitam, Chu Xingyun dapat mengaktifkan Heidin dan menyembunyikan semua jejak dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menemukan jejaknya kecuali dia adalah kaisar. Di penjara bawah tanah ini, ada banyak institusi dan sejumlah besar kelompok. Sangat sulit untuk bergerak maju setelah mengubah orang-orang biasa. Tapi Chu Xingyun tidak hanya master formasi tingkat 8, tetapi juga mahir di Lingkui, menunggu institusi kosong dan formasi besar, bagaimana mungkin Chu Xingyun sulit. Oleh karena itu, meskipun kecepatan geraknya sangat lambat dari awal hingga akhir, Chu Xingyun tidak memicu organ apapun atau mengaktifkan formasi apapun. Menyelinap sepanjang jalan, akhirnya, Chu Xingyun mencapai lantai 3 ruang bawah tanah dan menemukan Yu Zai pertama kalinya. Alasan mengapa Yu Zai sangat mudah ditemukan adalah karena Chu Xingyun telah lama mengantisipasi kemungkinan ini. Dahulu kala, Chu Xingyun memberi tanda ruang pada semua orang di tim kecilnya. Selama dia berada di alam semesta ini, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, Chu Xingyun dapat dengan jelas melihat lokasi mereka. Awalnya, Chu Xingyun sebenarnya bisa melakukan pesawat ulang-alik dimensi, muncul langsung di depan Yu Zai, dan menyelamatkannya secara langsung. Namun, di dalam kamp penjaga kekaisaran Nanming, ada lingkaran penjara ruang angkasa. Dalam formasi besar, semua energi ruang di penjara, dan keterampilan dan kemampuan antar jemput dimensi apapun tidak dapat diaktifkan. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus menyelinap masuk dengan kemampuan hitam lubang hitam yang tersembunyi, dan berhasil menemukan Yu Zai. Melihat Yu Zai di dalam sel, Chu Xingyun tidak bisa menahan amarahnya. Hidung Yu Zai yang bengkak dan mata biru yang bengkak, seluruh mata kanan pecah, dan seluruh mata kanan orbitnya mengerut, dan ada aliran darah merah yang terus-menerus.
Terlebih lagi, kaki dan lengan Yuzai terputus secara langsung, menyebar dengan bengkok di tanah, dan rasa sakit tulangnya membuatnya terus-menerus berkedut bahkan dalam keadaan koma. Anda tangan kanan Zai, punggung tangan sangat memar, dan jari manis, jari telunjuk, dan jari tengah tangan kanan bahkan terputus, dan jari itu hilang. Berbaring di tanah, kemeja Yuzai terbuka di kedua sisi, dan perutnya berwarna hijau dan bengkak. Tentu saja, seseorang menyerang perut bagian bawah Yuzai. Pada saat ini, organ-organ dalamnya pasti terkena pukulan keras dan darah mengalir deras mengangkat perutnya. Melihat situasi sengsara Yuzai, Chu Xingyun hanya merasa marah dari hatinya, dan dia jahat terhadap keberanian. Meskipun Yuzai belum mati, dan tidak akan mati untuk sementara waktu, tapi seseorang berani memperlakukan orang di sekitarnya seperti ini, yang lebih dari menggerakkannya dan membuatnya tidak dapat memaafkan. Jangan peduli untuk menyembunyikan jejak karena Anda telah menemukan Yuzai, lalu sembunyikan, itu tidak ada artinya. Di antara satu titik lubang hitam, tubuh pedang gelap meledak di pagar besi hitam penjara. Kekuatan lubang black hole, bahkan senjata kerajaan harus diinterupsi, belum lagi pagar besi biasa ini. Di bawah pedang, seluruh pagar besi hitam itu rusak dan hancur. Saat pagar itu rusak, tiba-tiba, seluruh penjara bawah tanah itu membunyikan sirene yang keras. Mengabaikan segala yang ada di sekitarnya, Chu Xingyun berjalan cepat ke wajah Bu Fan, mengangkat Yuzai, mengeluarkan sebotol Senpin Spirit Washing Liquid dari sakunya dan menuangkannya ke bawah. Meskipun efek dari mencuci esensi luar biasa, itu lebih digunakan untuk memperkuat tubuh dan membersihkan kotoran, tetapi itu bukan obat suci. Karena itu, walaupun Shooting Spirit Liquid memiliki efek tertentu, itu membuat Yuzai bangun dari koma, tetapi itu tidak banyak membantu luka-lukanya. Di bawah rasa sakit yang hebat, Yuzai gemetar dan ingin duduk, tetapi dia telah mematahkan tangan dan kaki dan tidak bisa duduk sama sekali. Melihat Chu Xingyun di sekitarmu, Yuzai mengertakkan giginya dan berkata, "Bos, beri aku waktu yang baik, aku tidak ingin hidup lagi, ingatlah untuk membalas dendam padaku." Melihat fenomena tragis Yuzai, meskipun Chu Xingyun telah berlatih selama ribuan tahun, dia sudah merasa seperti orang Gujarat, dan dia tidak bisa tidak membuat gelombang. Dari jarak dekat, cedera terbesar Yuzai bukanlah mata kanannya yang telah meledak, atau anggota badan dan jari-jarinya yang patah. Cedera terbesarnya adalah di perut bagian bawah. Meskipun, cedera Yuzai tidak fatal, tetapi bagi seorang pria itu pasti memalukan. Dengan nafas gemetar, cahaya yang menentukan melintas di mata Chu Xingyun. Yang disebut, para prajurit dapat membunuh, bukan menghina. Anda Zai sudah cukup rendah, dan dia sangat sensitif. Sekarang dia telah mengalami penghinaan dan rasa malu, dia benar-benar keras kepala dan tidak ingin hidup lagi. Menatap Yuzai dengan dalam, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, semakin sulit penderitaannya, semakin berani kita menghadapinya, dan jangan menyerah dengan enteng. Di antara pidato-pidato itu, langkah kaki yang lantang terdengar di saluran penjara bawah tanah. Mengepalkan giginya, Chu Xingyun berkata, kamu pergi ke ruang dimensi untuk sementara waktu, lihat aku, balas dendam untukmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuzai tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kemuliaan sengitnya. Meskipun dia tidak lagi ingin hidup lagi, jika dia bisa melihat bos membalas dendam untuk dirinya sendiri sebelum dia meninggal, dia bisa menertawakan Ji Ukuan. Pada saat ini, di kejauhan, sebuah suara arogan terdengar, hahaha. Chu Xingyun, kali ini aku melihat kemana kamu pergi. Tidak berani mengabaikan, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba Yuzai, yang terluka parah, dimasukkan dalam ruang dimensi. Meskipun sejumlah besar penjara ruang telah diletakkan di dalam kamp pengawal kekaisaran, fakta bahwa arai besar di penjara sebenarnya adalah penghalang ruang. Ruang dimensi Chu Xingyun berasal dari kemampuan alami Taiksu Devouring Spirit Python, untuk menciptakan ruang dimensi dalam tubuh, tidak perlu menembus penghalang ruang, cukup buka pintu masuk. Memasuki ruang dimensi, Yuzai masih bisa melihat semuanya di luar melalui topeng transparan di pintu masuk, dan bahkan mendengar percakapan satu sama lain, tetapi dari luar, Anda tidak dapat melihat Yuzai. Dari keajaiban, sangat menahan rasa sakit, Yuzai bangkit. Bagaimanapun, ia harus menonton bos membantunya untuk membalaskan dendamnya, ia harus melihat dengan matanya sendiri, lalu Sima yang luar biasa mendapat balasannya. Di bawah pengawasan Yuzai, yang dipimpin oleh Sima Feifan, sekelompok orang menyerbu masuk dan mengemas seluruh ruang bawah tanah dengan 3 lantai. Dalam tawa, Sima Feifan menatap Chu Xingyun, yang terperangkap dalam pengepungan, dan berteriak, saya tahu Anda akan datang ke sini untuk menyelamatkannya, sekarang saya melihat kemana Anda akan pergi. Menatap Sima Feifan dengan dalam, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berlibur denganku, jadi aku bisa mengerti tidak peduli bagaimana kamu berurusan denganku, tetapi kamu tidak boleh mulai dengan kakakku. Adikmu. Tiba-tiba, Sima Feifan mengolok-olok, apakah pria kecil itu kakakmu? Ups, itu benar-benar memalukan, aku tidak sengaja menendang telurnya, hahaha. Menghadapi tawa konyol Sima, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, sisi bisa membunuh, tidak mempermalukan, karena Anda pertama kali melanggar garis bawah, maka hari ini saya akan membunuhmu.
Apa, sekarang, kamu masih ingin membunuhku? Apakah Anda bangun, atau Anda gila? Selama pidatonya, Sima Feifan melambaikan tangannya dan berteriak, ayo, tangkap aku. Dengan suara luar biasa dari Sima, lebih dari selusin master seni bela diri keluar dari kerumunan, mereka berjalan ke arah Chu Xingyun seperti iblis, berusaha menangkapnya. Dalam lingkungan yang begitu sempit, bahkan untuk Chu Xingyun, sulit untuk melawan selusin kaisar bela diri. Tanpa ekspresi di wajahnya, Chu Xingyun perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan lubang hitam gelap muncul di tangan kanan Chu Xingyun. Bola cahaya berwarna-warni melompat keluar dari lengan kanan Chu Xingyun. Setelah beberapa melayang, suara nyaring melekat pada lengan kanan Chu Xingyun. Dalam sekejap, 7 bagian baju besi Viantin dengan cepat berkumpul, dan cahaya berwarna-warni memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Merasakan fluktuasi energi dari lubang hitam dan Viantin, Sima Feifan tiba-tiba meninggal dan melangkah mundur sambil berteriak, pergi. Berikan padaku, bawa dia padaku. Dengan senyum dingin, mata Chu Xingyun menyipit dan kakinya melangkah keluar. Saat langkah kaki Chu Xingyun keluar, cahaya putih menyala, Chu Xingyun menghilang di tempatnya, dan ketika itu muncul lagi, itu muncul di depan Sima Feifan. Setelah epi lubang hitam dikorbankan, yang disebut arai besar penjara ruang segera tampak imajiner, dan Dewa Langit segera diluncurkan, Chu Xingyun muncul di depan Sima Feifan dalam satu langkah. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh dia. Di ruang dimensi, menatap wajah ketakutan Sima Feifan yang besar, Yu Zai membuka matanya, dan begitu dia membunuh Sima Feifan, dia akan mati. Melihat bahwa Sima Feifan hampir mati di bawah pedang Chu Xingyun, saat berikutnya, pedang merah menonjol secara diagonal dari samping, tepat di atas pedang lubang hitam. Dalam dentang sengit, potongan penuh lubang hitam epi diblokir oleh pedang tipis dengan hanya satu jari dan lebar-lebar. Namun, bagaimanapun juga, lubang hitam lubang itu luar biasa, di bawah pedang yang berat, pedang merah tua menghadang lubang hitam, tetapi ujung pedang yang tajam langsung pecah. Di bawah dampak besar, tubuh Chu Xingyun terbang kembali ke belakang, menghantam dinding batu penjara, dan kemudian bangkit kembali ke tanah. Di bawah dampak kekerasan, Chu Xingyun dipukul dengan keras hanya dengan pedang, dan semburan darah merah dimuntahkan. Melihat itu, orang dengan pedang crimson yang ramping di tangannya tidak lain adalah Molly. Jelas, seperti yang ditebak Chu Xingyun dan Bai Bing, Molly tidak bisa benar-benar peduli tentang Yu Zai, dia pasti akan menjaga Yu Zai di dekatnya, dan sekali Sima Feifan mencoba membunuh Yu Zai, dia pasti akan memblokirnya. Namun, apa yang Chu Xingyun tidak harapkan adalah bahwa Molly akhirnya menembak tapi dia mencegatnya, tapi itu bukan Sima yang luar biasa, tetapi Chu Xingyun. Pedang barusan, meskipun Chu Xingyun tidak memulai serangan, fluktuasi, dan Viantin, tapi itu sudah merupakan pukulan penuhnya, jadi. Setelah kerja keras Kaisar Ziwei yang berseberangan, ia terluka parah di tempat. Meskipun Chu Xingyun adalah kaisar bela diri setengah langkah, tapi akarnya masih nirvana. Dan Molly, sebagai seniman bela diri veteran dengan 10 tahun kultivasi Emperor Half Step menghancurkan ranah besar Chu Xingyun dan 10 ranah kecil. Apalagi meski pedang tipis di tangannya, meski terlihat sangat ramping, tetapi itu adalah prajurit kekaisaran yang sebenarnya. Menghadapi kemunculan mendadak Kaisar Ziwei ini, bukan hanya Chu Xingyun yang tidak diharapkan, tetapi bahkan Sima Feifan tidak mengharapkannya. Namun, untuk mengatakan siapa yang paling terkejut, tentu saja, Anda berada di ruang dimensi. Dengan pandangan tertegun pada Molly, Yu Zai hanya merasa seolah seluruh orang hilang. Dalam pikiran Yu Zai, Molly adalah pria yang berbakat dengan kekuatan yang baik dan kekuatan yang layak, tetapi latar belakangnya sangat buruk. Molly mengatakan kepadanya identitas ini, dan Yu Zai tidak meragukannya. Lagi pula, Molly telah memberinya barang-barang yang paling berharga, dia tidak punya alasan untuk meragukannya, bukan? Tetapi apa yang terjadi hari ini? Di bawah cahaya dan pedang yang berkibar, dia menghancurkan kakak laki-lakinya dan memuntahkan darah. Apakah ini berarti kekuatannya lumayan? Meskipun kekuatan lubang hitam lubang, Yu Zai tidak pernah melihatnya dengan mata Anda sendiri, tetapi seperti kata Gumen, bahkan ia tidak bisa menghentikan kekuatan lubang-lubang hitam. Belum lagi ini untuk saat ini, apa yang membuat Jai Jai paling bingung adalah bahwa Molly muncul segera setelah muncul, dan kekuatannya yang tinggi juga tinggi. Ini bukan masalah, tapi, kenapa dia harus membantu penyalahgunaan? Mengapa melindungi Sima yang luar biasa? Molly adalah wanita itu, istrinya, bagaimana sikunya bisa mengarah keluar, terhadap pria lain? Belum lagi kemarahan Yu Zai, pihak lain. Chu Xingyun menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Molly Dao dengan dingin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melihat Chu Xingyun dengan dingin, Molly Dao berkata, orang ini, kamu tidak bisa membunuh. Dengan senyum mencibir, Chu Xingyun berkata, dia mengatakan bahwa dia hanya diizinkan untuk melakukan kesalahan, dan tidak ada yang diizinkan untuk menolak. Apakah itu berarti? Setelah menggigit giginya, Kaisar Ziwei melanjutkan, saya tidak peduli tentang hal-hal lain, tetapi orang ini, Anda tidak bisa membunuh. Di bawah amarah, Chu Xingyun tersenyum rendah. Shen Leng memandangi Kaisar Ziwei, 3 kemampuan baju Zira Viantin, satu persatu.
Biaya, fluktuasi, Viantin. Ketika fluktuasi energi menjadi lebih dan lebih ganas, Chu Xingyun tertawa dingin, Molly, saya tahu bahwa Anda sangat kuat tapi Anda tidak bisa membuat orang yang ingin saya bunuh. Dengan mencibir, Molly berkata, anak muda, jangan terlalu percaya diri. Ketika aku tak terkalahkan, leluhurmu bahkan belum punya bayi. Selama pidato, Molly perlahan mengangkat tangannya. Pada pedang merah tua, segumpal api ungu mengalir di sepanjang tubuh pedang, jejak napas membakar, hanya sesaat biarkan semua orang di sekitar ini seperti lautan api. Dalam konfrontasi antara satu sama lain, paksaan Chu Xingyun dan Molly semakin kuat, dan di hadapan dua orang yang begitu menakutkan, Sima Feifan hanya merasa gemetar di kedua helai, dan hatinya dingin. Chu Xingyun yang kuat seperti itu jelas bukan yang bisa mereka tangani, apalagi sekarang, bahkan jika Nangong Junji melahap istana bawah tanah, api akumulasi selama ribuan tahun, itu bukan berarti lawan Chu Xingyun. Momentum Chu Xingyun dan Molly naik lagi dan lagi, menonton perang tidak bisa dihindari. Pada saat ini, telinga Chu Xingyun, tawa Yu Zai yang patah hati terdengar. Dalam tawa yang menyedihkan, Yu Zai berkata, lupakan bos, karena dia ingin melindunginya, lepaskan dia. Tapi, mendengar kata-kata Yu Zai, Chu Xingyun segera cemas. Ketika dia akan berbicara, Yu Zai berkata, suatu hari pasangan 100 hari rahmat, 100 hari pasangan lebih dalam dari laut, lihat wajah Molly, kebencian ini, saya tidak akan melaporkan. Dengan inhalasi yang gemetar, Yu Zai berkata, kamu katakan padanya bahwa sentimen kita sampai pada titik ini, mulai sekarang, di antara kita pantang menyerah. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tidak pernah ikut campur dalam perasaan orang lain. Lagi pula, dunia emosinya sendiri kacau, dan di mana ia memenuhi syarat untuk membimbing orang lain. Selain itu, sejauh menyangkut hari ini, kinerja Molly tidak layak untuk istri Yu Zai. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menatap Molly Dao dengan dingin, karena kamu bersikeras melindunginya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi, sentimen masa lalu kita juga telah berakhir di sini dan sesudahnya, kami benar-benar tegas. Sentimen masa lalu. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Molly hanya berpikir bahwa sentimen masa lalu Chu Xingyun mengacu pada sentimennya di perpustakaan, menunjuk pada sentimen yang ia pilih untuk membangun fondasi. Dengan senyum mengejek, Molly dengan jijik berkata, mengapa ada cinta antara kamu dan aku? Aku hanya menggodamu pada waktu itu. Aku tidak pernah mencintaimu. Bagaimana dengan rahmat dan tekad? Pada waktu biasa, Chu Xingyun tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu, bahkan jika ada kesalahan, dia pasti akan bisa bereaksi dan tahu bahwa dia telah membuat kesalahan. Tapi sekarang, di bawah erosi kekuatan gelap epi lubang hitam, otak Chu Xingyun benar-benar kacau, dan tidak memiliki kemampuan untuk menilai dan berpikir sama sekali. Epi lubang hitam adalah prajurit kaisar dari tentara kekaisaran. Begitu kekuatan lubang hitam dilepaskan sepenuhnya, bintang-bintang akan ditelan. Meskipun ranah Chu Xingyun penuh dengan nirvana, tetapi untuk mengontrol lubang hitam itu terlalu jauh. Mengandalkan armor Viantin yang dihiasi dengan 7 kristal misterius asli, Chu Xingyun hampir tidak bisa mengendalikan epi lubang hitam, tetapi erosi gelap epi lubang hitam, tetapi tanpa tentara kekaisaran, dapat membantu Chu Xingyun melawan. Karena itu, setelah mendengar komentar Molly, Chu Xingyun hanya merasa sangat marah. Adapun Yu Zai, itu bahkan lebih sulit baginya, dan kesadarannya kacau. Dia hanya merasa bahwa Chu Xingyun mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak menyadari bahwa orang yang berbicara bukanlah dia. Untuk sementara waktu, Yu Zai tidak merasakan apa-apa selain kekecewaan total. Dia tidak pernah berpikir bahwa Molly hanya menggodanya karena bermain. Dia tidak pernah mencintainya, dan dia tidak peduli tentang pelepasannya. Melihat Sima Feifan, Yu Zai tidak bisa menahan tawa. Ya, latar belakang Sima Feifan yang begitu bagus, penampilannya yang tampan, bakat yang begitu bagus, begitu kuat, hanya dia yang pantas untuk mau tinggalkan itu. Melihat diri saya lagi, dia pendek dan sangat gemuk, dia dilahirkan sebagai orang miskin, dan bakat dan kualifikasinya sangat biasa, orang seperti itu tidak pantas untuk acuh tak acuh. Di bawah semua kekecewaan, Yu Zai dengan putus asa berkata, bos, bawa aku pergi, tolong bawa aku pergi. Apa? Menghadapi Yu Zai memohon, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi meraung ke atas, dan lubang hitam di tangannya terpotong di tanah. Melihat Molly dengan dingin, Chu Xingyun berkata, hari ini, di hadapan Yu Zai, aku membiarkanmu pergi, tapi sejak itu, jika kamu merasa kesal lagi, aku akan membunuhmu. Selama pidato, Chu Xingyun merobeknya dengan mudah, merobek penghalang ruang angkasa, dan melangkah masuk. Di depan lubang hitam, yang disebut penjara ruang pada dasarnya adalah sampah. Faktanya adalah bahwa ruang memenjarakan arai besar, yang dapat menghalangi hambatan ruang, sehingga dia tidak dapat membuka saluran dimensi, langsung mencapai di sini, tetapi ketika dia ada di sini, di depan lubang hitam, arai besar apapun telah digambarkan sebagai false. Saat Chu Xingyun pergi, seluruh Dungeon mulai bergetar sedikit, dan retakan terus muncul di tanah, di dinding, dan bahkan di langit-langit. Dengan perubahan hati yang tiba-tiba, Molly tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya, berteriak tidak.
Cepat dan tinggalkan ruang bawah tanah, tempat ini akan runtuh. Mendengar kata-kata Molly, semua orang tidak bisa menahan tawa. Sungguh lucu, penjara bawah tanah ini dibangun dari berlian dan begitu kuat sehingga bisa dengan mudah runtuh. Melihat bahwa semua orang menolak untuk percaya padanya, Mo tidak bisa membantu tetapi menginjak kakinya, meraih keras Sima Fei, dan tubuhnya naik ke udara, melompat dari ruang di atas lorong ke penjara bawah tanah dengan kecepatan penuh. Melihat Molly terbang dengan cepat, dia melihat ke tanah, dinding, dan semakin banyak retakan di langit-langit, dan semua orang akhirnya menyadari bahwa itu mungkin benar-benar runtuh. Untuk sementara, semua orang berbalik dengan kasar, bergegas menuruni saluran dengan panik, bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Sepanjang jalan, Molly menyeret kerah luar biasa Sima dan melompat keluar dari pintu keluar ruang bawah tanah. Di belakangnya, para penjaga padat melompat keluar dari pintu keluar dengan panik. Melihat ke bawah dari atas, tanah seluruh barak terombang-ambing dengan keras, dan retakan besar dengan cepat muncul di tanah yang awalnya datar. Bergemuruh. Akhirnya, dalam serangkaian raungan keras, seluruh bumi hancur menjadi ribuan keping, dan jatuh dengan tajam, membentuk lubang besar 1000 km dan kedalaman 100 meter. Melihat gambar ini yang sebanding dengan kekuatan alam, Molly tidak bisa tidak takut setelah beberapa saat, semua ini jelas dibentuk oleh pedang marah Chu Xingyun. Baru saja, jika Chu Xingyun tidak melihat wajah Yu Zai, mereka tidak menyentuhnya, dan mereka berdua bekerja keras untuk saling bertarung, dan semua orang di ruang bawah tanah harus mati. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, di depan Chu Xingyun, dia tidak bisa melindungi siapapun. Di tempat tidur, Yu Zai mengertakkan giginya dengan penuh rasa sakit, meskipun tubuhnya sangat sakit, Yu Zai bertahan, dan menolak untuk mengerang sedikit. Di sisi Yu Zai, tangan kanan Yeling bertumpu ringan di pergelangan tangan Yu Zai, dan cahaya virus terus-menerus mengalir ke tubuh Yu Zai. Duduk mengerutkan kening di depan tempat tidur, Chu Xingyun menatap Yeling dan Yu Zai dengan cemas. Berbicara secara logis, bahkan jika betapapun lumpuh, itu dapat dipulihkan langsung di bawah aura Greenwood Yeling, bahkan jika anggota badan rusak, ia dapat dibuat ulang. Tapi setelah sekian lama berlalu, Yeling menggunakan semua cara, tetapi tidak hanya gagal untuk meregenerasi anggota badan Yu Zai yang diamputasi, bahkan luka-lukanya tidak bisa dihilangkan. Akhirnya, Yeling menghela nafas tanpa daya dan dengan lembut melepaskan pergelangan tangan Yu Zai, dengan lemah berkata tidak, kotoran hantu Sima yang luar biasa dapat mengimbangi efek dari semua mantra penyembuhan. Kotoran hantu. Mendengar kata-kata Yeling, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Yang disebut tanah hantu adalah tanah dunia bawah legendaris, yang berisi kekuatan yin tanpa batas, yang dapat mengotori jiwa dan mencemari jiwanya. Setelah terluka oleh tanah hantu, perawatan apapun sulit untuk diobati. Tidak hanya itu, jiwa-jiwa yang mati di bawah tanah hantu semua mengembalikan jiwa yang permanen kepada hantu, dan kehidupan kekal tidak boleh menjadi superbond. Melihat Chu Xingyun, Yeling berkata, jika Anda ingin mengusir kekuatan kotoran hantu, Anda harus menetralkan energi dari yang kejing. Mendengarkan kata-kata Yeling, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Adapun Yu Zai, matanya bahkan melebar, dan bahkan rasa sakit di tubuhnya untuk sementara dilupakan. Awalnya, dia memiliki keinginan untuk mati, dan Yu Zai tidak takut akan kematian. Paling-paling, 18 tahun kemudian, dia adalah orang yang baik. Tapi ini tanah kotor hantu, tapi yang paling yin untuk kekuatan kotor, begitu dia mati seperti ini, maka dia akan jatuh ke dunia hantu selamanya, dan kehidupan abadi tidak harus superbond, yang mengerikan. Di antara ketakutan Yu Zai, Chu Xingyun berkata, energi dari Siang Kejing. Energi apa itu? Sambil menghela nafas, Yeling berkata, api nyata dari matahari, api sejati dari Samui, api dari Myrtle Kain, api 9 hari, dan api Nanming. Api semacam ini adalah api dari matahari tertinggi, tetapi mereka tidak murni. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan paling murni di dunia ini adalah nol nyala api Ziyang api Nirvana. Ke internet tidak ada apa-apa, tidak ada. Hanya jika tidak ada, itu murni. Tidak peduli bagaimana api lainnya mencapai matahari, mereka hanya bisa menyingkirkan kekuatan yin di tanah, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan kotoran. Hanya kekuatan nirvana, api nirvana, yang benar-benar dapat memurnikan kotoran, memungkinkan Yu Zai untuk meregenerasi anggota tubuhnya dan membangun kembali nirvana. Mendengar kata-kata Yeling, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas lega karena api nirvana dapat menyelamatkan Yu Zai, maka semuanya akan baik-baik saja. Menantikan Yeling, Chu Xingyun berkata, saya memiliki api nirvana tapi, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Yu Zai? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yeling tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun bahkan memiliki api nirvana. Anda tahu, manusia terkuat reinkarnasi dari Kaisar Surgawi, Kaisar Tianyi, memiliki api nirvana. Dengan paksa menekan kegembiraan di hati, Yeling berkata, karena Anda memiliki api nirvana itu akan mudah untuk ditangani. Setelah beberapa saat, saya akan melakukan teknik memasukkan darah untuk memasukkan darah Anda ke dalam tubuh Yu Zai, Phoenix Jingsui. Api nirvana di dalamnya secara alami dapat membersihkan semua kotoran, tapi
Dengan ragu menatap Chu Xingyun dan Ye Lingdao, hanya saja dalam hal ini, kekuatan aslimu akan sangat rusak dan hampir mustahil untuk pulih. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa tanah yang gelap itu begitu kuat? Jika demikian, maka Sima Feifan tidak terkalahkan. Jika kamu melukai dirimu sendiri, kamu tidak bisa menyembuhkan. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Ye Ling berkata, faktanya adalah, jika kamu tidak memiliki keterampilan, mengapa dia menjadi salah satu dari 5 tampan hebat? Apakah kamu pikir ini bisa terlalu banyak? Setelah jeda sedikit, Ye Ling melanjutkan, Sima Feifan sendiri tidak benar-benar kuat dan tidak sulit untuk mengalahkannya, tetapi sekali terkontaminasi oleh kotorannya, hampir tidak mungkin bagi perantara untuk menyelamatkan. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, juga kotoran ini menyusahkan, tetapi dibandingkan dengan racun beracun yang melihat darah dan menutup tenggorokan, ini sebenarnya bukan apa-apa. Melihat Chu Xingyun setuju, Ye Ling berkata, sebagai contoh, api nirvana Anda dapat terlahir kembali bahkan jika Anda mati. Bukankah itu lebih berlebihan? Sebaliknya, kotoran adalah masalah, tetapi bagaimanapun juga tidak cukup. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, ya, karena itu masalahnya, mari kita mulai pengenalan darah. Bos, saya melihat bahwa Chu Xingyun benar-benar ingin menggunakan sumber luka, yang hampir tidak dapat dipulihkan, terutama bergerak. Dia ingin menolak, tetapi dia benar-benar tidak ingin hidup selamanya. Yu Zai dilahirkan dalam keadaan miskin, panjang dan tampan, dan bakatnya tidak bagus, bisa dikatakan menjadi model yang gagah. Selama ini, Yu Zai tidak punya teman, semua orang memandang rendah dirinya, menggertaknya, menggodanya, membencinya. Tidak sampai Chu Xingyun muncul, sinar pertama sinar matahari muncul dalam hidupnya. Chu Xingyun tidak pernah memandang rendah dirinya, ia juga tidak akan menggertaknya, mengolok-oloknya, membencinya. Sebaliknya, meskipun Chu Xingyun tidak menunjukkan kasih sayang kepadanya, dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Tidak diragukan lagi, Yu Zai sensitif, orang lain baik atau buruk baginya, dia tahu lebih baik daripada siapapun. Meskipun dengan peningkatan status dan kekuatan, dia secara bertahap memiliki teman dan mitra di sekitarnya. Di permukaan, Chu Xingyun adalah yang paling umum baginya. Seringkali, dia mungkin tidak dapat mengunjunginya setahun sekali. Bahkan jika dia bertemu sesekali, dia tidak melihat banyak kasih sayang. Tapi Yu Zai sangat jelas bahwa ini adalah teman sejati, kedekatan dan keintiman yang disengaja, hanya dapat membuktikan bahwa pihak lain memintanya, ingin memeluk pahanya, dan semua yang lain membuktikan tidak. Meskipun Chu Xingyun tidak sayang dengannya, tetapi ketika itu baik, dia tidak pernah melupakannya. Yu Zai, seseorang menggertaknya, dia adalah orang pertama yang berdiri dan membantunya. Terutama saat ini, ketika dia dibawa pergi, Chu Xingyun berlari untuk menyelamatkannya untuk pertama kalinya, dan sekarang dia bahkan ingin melakukan teknik pembebasan darah dari sumber cedera untuk menyelamatkannya. Persahabatan sejati bukanlah retorika, tetapi tangan yang menarik Anda pada saat paling kritis. Mereka yang telah berada di sekitar Anda sepanjang hari, memukuli kuda, menyanjung, tidak harus menjadi teman sejati. Dan mereka yang tampaknya jauh dan benar-benar memperhatikan Anda setiap saat tidak menyanjung Anda ketika Anda bahagia, mereka yang melakukan sesuatu untuk Anda secara diam-diam ketika Anda membutuhkannya adalah teman sejati. Masalah yang disebut melihat kebenaran. Seorang teman sejati adalah seseorang yang akan membantu Anda memecahkan masalah ketika Anda menghadapi kesulitan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda akan menemukan cara untuk membantu Anda. Anda tidak akan pernah melihat lelucon di sekitar Anda. Mereka yang dekat dengan Anda untuk keuntungan mereka hanyalah teman anggur dan daging. Ketika mereka menguntungkan, mereka dekat dengan Anda dan menyentuh cahaya Anda. Tetapi ketika Anda dalam kesulitan, Anda tidak akan pernah melihat mereka. Duduk bersila di depan Yu Zai, Chu Xingyun dan Yu Zai mengulurkan telapak tangan mereka pada saat yang sama dan menyatukan mereka. Menurut instruksi Ye Ling, Chu Xingyun mengumpulkan massa darah esensi Phoenix dan mengirimkannya ke tubuh Yu Zai. Mengontrol massa darah esensi Phoenix, lanjutkan sepanjang garis keturunan Yu Zai. Dalam esensi dan darah Phoenix, jejak darah terus meningkat, membersihkan kekuatan kotoran dalam darah dan pembuluh darah Yu Zai, menyatukan kekuatan kotoran ke dalam darah esensi, dan bergerak maju. Dimanapun dia lewat, darah dan pembuluh darah Yu Zai menjadi sangat bersih, seperti bayi yang baru lahir. Tidak hanya itu, setiap kali Anda melewati garis darah, darah Phoenix akan mengapung keluar dari darah dan bergabung ke dalam pembuluh darah dan darah Yu Zai, benar-benar mengubah pembuluh darah dan fisik Yu Zai. Jalan ke depan, massa darah esensi Phoenix menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika Chu Xingyun akhirnya mengelilingi garis keturunan Yu Zai dan menyelesaikan siklus mingguan, massa darah esensi Phoenix sudah menghilang. Setengah sisa darah esensi Phoenix menyerap terlalu banyak kekuatan tanah, dan warnanya telah berubah dari merah terang menjadi hitam merah. Darah esensi Phoenix hitam dan merah, melalui telapak tangan, kembali ke tubuh Chu Xingyun dan memasuki atrium Chu Xingyun. Merasakan kekuatan kotoran yang kotor dan kotor, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menunggu untuk itu, sepenuhnya menyalakan api nirvana, dan sepenuhnya memurnikan kotoran dan kotoran dalam darah.
Pekerjaan seperti itu hanya dapat dilakukan dalam tubuh Chu Xingyun, jika dilakukan dalam tubuh Yu Zai, sementara kekuatan kotoran dibakar, Anda juga dapat dibakar menjadi abu. Mengambil hati sebagai tungku dan nyala api nirwana menyala, kekuatan tanah abu-abu dan hitam berangsur-angsur berubah menjadi cahaya keemasan, dan secara bertahap bergabung menjadi api nirwana. Melihat curiga pada cahaya emas yang menyatu dengan api nirvana, Chu Xingyun hanya merasa bahwa api nirvana benar-benar mengalami perubahan aneh. Awalnya, api nirvana adalah merah tua, tapi sekarang, setelah memadukan cahaya keemasan yang ditransformasikan oleh tanah, api merah nirwana secara bertahap diwarnai dengan sentuhan emas. Segera, semua kekuatan kotor dari tanah dibakar oleh api nirvana. Melihat itu, puluhan api emas muncul di api merah nirvana. Api nirvana, meskipun merupakan salah satu dari 10 api utama antara langit dan bumi, sama sekali bukan nyala api tertinggi. Hanya ada satu jenis yang benar-benar tertinggi, dan itu adalah sumber dari semua api di dunia, api kekacauan. Seperti api biasa, ke-10 api utama itu saling eksklusif. Sama seperti api menelan Nangong Huayan, sekali melanda api 5 elemen Nangong Junji, itu dapat dipromosikan ke api kehancuran. Api nirvana Chu Xingyun juga dapat diubah menjadi api yang lebih kuat melalui beberapa saluran dan jalan. Jika api dunia dapat diintegrasikan menjadi satu, maka Anda dapat kembali ke sumber aslinya dan mengembun ulang api kekacauan. Sangat disayangkan bahwa semua ini hanya dapat dilakukan secara teoritis, tetapi jika Anda benar-benar melakukannya, Anda tetap tidak dapat melakukannya. Tetapi apa yang dapat dibuktikan dari ini adalah bahwa api nirvana bukanlah bentuk tertinggi, tetapi juga dapat terus ditingkatkan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang dengan kekuatan nirvana sudah langka, jadi, dalam catatan apapun, tidak ada catatan tentang bagaimana memperkuat dan meningkatkan api nirvana. Tapi sekarang, di bawah kesalahan mengalahkan, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa ketika api nirvana memurnikan kekuatan tanah, itu dapat mengubah kekuatan tanah menjadi energi emas. Setelah memadukan energi emas ini, api nirvana telah mengalami perubahan kualitatif. Di antara pikirannya, Chu Xingyun menangkap api emas dan menyelidikinya dengan hati-hati. Di bawah penyelidikan Chu Xingyun, nyala emas ini juga adalah api nirvana, dengan kekuatan nirvana, tetapi pada dasarnya, itu bukan lagi api nirvana, tetapi nyala api dengan kualitas lebih tinggi. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa yin menjadi kekuatan tanah yang kotor, setelah dibakar oleh api nirvana, sebenarnya menghasilkan semacam energi emas magis dengan kekuatan kebangkitan magis. Bagaimana bisa ada kekuatan kebangkitan di tanah kotor yin? Ini benar-benar membingungkan. Untungnya, bagaimanapun juga Chu Xingyun adalah orang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Setelah hanya sedikit analisis, ia memikirkan sebuah kemungkinan. Yang disebut tanah kotor sebenarnya adalah tanah netherworld, yang dibentuk oleh korupsi mayat. Di antara kotoran, ada kekuatan yang sangat yin, yang merupakan kematian pamungkas. Tanah di bumi dapat membiarkan tanaman tumbuh, membiarkan bunga mekar, dan membiarkan pohon tumbuh. Meskipun tanah netherworld tidak dapat menumbuhkan tanaman, ia dapat meregenerasi mayat hidup yang terkubur di tanah kotor sebagai makhluk dari dunia nether, yang disebut kebangkitan tanah kotor, juga dikenal sebagai reinkarnasi dari tanah kotor. Sekarang, di bawah api-api nirvana, semua kekuatan tanah dimurnikan, hanya menyisakan kekuatan murni kelahiran kembali, yang diintegrasikan ke dalam api nirvana. Baik kekuatan kebangkitan dan kekuatan nirvana adalah kemampuan paling kuat yang bisa hidup dan mati, tetapi kombinasi keduanya, meskipun kekuatan api nirvana tidak berubah, tetapi kekuatan nirvana dan kekuatan kebangkitan telah berlipat ganda. Begitu kekuatan tanah yang cukup dapat disempurnakan, api nirvana ini pasti akan berevolusi menjadi api nirvana. Menekan kegembiraan batinnya, Chu Xingyun mengambil napas dan sekali lagi mengirim banyak darah Phoenix ke tubuh Yu Zai. Setelah penggosokan pertama, kotoran di tubuh Yu Zai sangat tipis, jadi konsumsi darah Phoenix jauh lebih sedikit. Ketika Chu Xingyun menyelesaikan siklus minggu kedua, lebih dari setengah darah Phoenix tersisa. Setelah dengan cepat memperbaiki kekuatan kotoran dalam darah Phoenix, kekuatan kotoran di Yu Zai sangat sedikit, tetapi untuk menghilangkan masalah di masa depan, Chu Xingyun adalah yang ketiga kalinya menggunakan darah Phoenix. Dikirim ke tubuh Yu Zai. Melihat wajah merah asli Chu Xingyun, secara bertahap putih, pucat putih. Yu Zai menangis di matamu. Setelah hidup begitu lama, bahkan orang tua kandungnya tidak pernah sebaik dia. Melihat wajah Chu Xingyun yang sangat putih dan tidak berdarah, Yu Zai tahu bahwa di masa lalu dia benar-benar mati, dan kehidupan barunya diberikan oleh Chu Xingyun. Segera setelah minggu ketiga operasi selesai, kulit Chu Xingyun telah berubah dari putih menjadi hijau, dan ekspresinya bahkan lebih lemah. Sepertinya dia bisa runtuh kapan saja. Melihat wajah hijau Chu Xingyun, Yu Zai tahu bahwa ini adalah gejala cedera serius. Untuk menyelamatkannya, asal-usul Chu Xingyun telah mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Yu Zai berkata, "Oke bos, cukup. Cukup sudah, jangan lanjutkan. Omong kosong." Menghadapi Anda kata-kata Zai, Chu Xingyun berkata, "Jika Anda menutup tangan Anda sekarang, meskipun hidup Anda diselamatkan, apa yang akan terjadi pada cedera Anda?"
Bukankah Anda bukan pria atau wanita, seseorang atau hantu sepanjang hidup ini? Lumpuh apakah kamu di tempat tidur? Menghadapi Chu Xingyun, Yu Zai menutup matanya dengan rasa sakit. Meskipun, kekuatan kotoran di tubuhnya hampir diusir, tapi, hampir selalu hanya hampir, setelah semua ada jejak kekuatan kotoran yang ada di tubuhnya. Meskipun jarang, itu pada dasarnya tidak akan membahayakan kehidupan Anda Zai, tetapi kekuatan tanah lemah, dan itu masih kekuatan tanah, yang juga bisa menghilangkan efek mantra penyembuhan. Mulai sekarang, jika Chu Xingyun tidak terus mengobatinya, meskipun ia tidak akan mati, tetapi anggota badan yang patah, mata kanan yang meledak dan yang benar-benar rusak, dua kacang, itu tidak akan pernah pulih. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu untuk melanjutkan, itu akan membuat sumbernya yang sudah rusak lebih serius, tetapi Chu Xingyun tidak punya pilihan selain melanjutkan. Yang disebut menyelamatkan orang sampai akhir, mengirim Buddha ke barat, Chu Xingyun tidak punya kebiasaan menyerah di tengah jalan. Adapun kerusakan pada asal-usul esensi dan darah Phoenix, Chu Xingyun tidak peduli sama sekali. Untungnya, saya kehilangan hidup saya, dan saya minum dan minum. Itu harus menjadi miliknya, tidak ada yang bisa mengambilnya, itu bukan miliknya, dan itu tidak bisa disimpan. Terlebih lagi, Sai Weng kehilangan kudanya, tahu bagaimana diberkati. Jika Chu Xingyun tidak ingin merusak asalnya dan tidak menyembuhkan Yu Zai, maka ia tidak akan pernah bisa mempromosikan api Nirvana ke api suci Nirvana. Tanpa mengatakan apa-apa, Chu Xingyun mengumpulkan darah Phoenix lagi dan mengirimkannya ke tubuh Yu Zai. Di bawah kendali Chu Xingyun, darah esensi Phoenix pertama-tama mengalir ke mata kanan Yu Zai, api Nirvana naik, dan mata kanan Yu Zai yang keriput berangsur-angsur membengkak, dan mata semburan aslinya tumbuh kembali. Setelah banyak konsumsi, Chu Xingyun tampak biru dan berkeringat, tetapi dia tidak tersentak, dan terus menjalankan api Nirvana, dan terus memulihkan jari-jari Yu Zai yang patah, lengan dan kaki yang patah. Segera, semua luka di tubuh Yu Zai pulih seperti sebelumnya, hanya menyisakan yang terakhir, yang juga yang paling sulit dan paling rumit. Cedera paling serius Yu Zai adalah perut bagian bawah, tempat Sima ditendang dan terluka. Setelah ditendang lebih dari selusin kaki berturut-turut, Yu Zai Linghai hancur dan tubuh bagian bawahnya ditendang secara langsung. Jika Anda tidak dapat pulih, bahkan jika Yu Zai bertahan, itu hanya sia-sia. Melihat wajah Chu Xingyun yang gelap, Yu Zai tahu bahwa asal-usul Chu Xingyun terlalu serius, jika terus berlanjut, itu mungkin akan runtuh dan benar-benar menghilang. Anda tahu, ini darah esensi Phoenix, tetapi kekuatan garis keturunan atas, bahkan jika dibandingkan dengan air, itu tidak akan jatuh. Chu Xingyun, yang memiliki esensi dan darah Phoenix, tetapi dua talenta Wuling dan talenta darah, selama dia tidak mati, dia akan menjadi kaisar dan kaisar. Tapi sekarang, jika Chu Xingyun terus, begitu asal garis keturunannya runtuh, maka Chu Xingyun tidak akan mati, tetapi ia akan kehilangan kekuatan garis keturunan itu selamanya. Alhasil, Chu Xingyun berubah dari talenta ganda menjadi talenta tunggal dengan hanya talenta Wuling, dengan masa depan tanpa batas, ia langsung pingsan dan pingsan. Tiba-tiba, tangan Yu Zai terpisah dari tangan Chu Xingyun. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Yu Zai berkata, cukup sudah, berhenti di sini. Lagi pula, saya tidak bisa. Menghadapi kicauan Yu Zai, Chu Xingyun malas berbicara dengannya omong kosong, menunjuk Yintang Yu Zai, dalam sekejap. Yu Zai menegang seperti boneka, dan seluruh tubuh tidak bisa bergerak. Chu Xingyun mengepalkan giginya, mengulurkan tangan kanannya, dan menekan lembut hati Yu Zai. Segera kelompok lain dari darah sperma Phoenix berdeguk ke jantung Yu Zai, dan mengalir ke aorta sampai ke linghai Yu Zai yang terfragmentasi. Di bawah nutrisi esensi dan darah Phoenix, di bawah pendinginan api Nirvana, linghai Yu Zai diintegrasikan sepotong demi sepotong. Segera, linghai Yu Zai diperbarui. Toleran pusing, Chu Xingyun benar-benar memecah darah Phoenix di lautan roh Yu Zai Ling menjadi bola tarian darah dan melebur ke dalam darah dan daging di sekitar linghai Yu Zai. Sambil gemetar, Chu Xingyun memeras darah esensi Phoenix terakhir dan mengalir ke hati Yu Zai. Sejauh ini, kecuali darah sperma menyatu ke dalam daging, semua darah sperma Phoenix di garis keturunan telah dikirim ke tubuh Yu Zai. Di bawah pengawasan Yu Zai, kulit besi hijau Chu Xingyun langsung berubah menjadi abu-abu sutra, seperti kulit orang mati yang telah mati selama beberapa hari, dan tidak ada jejak kilau. Meskipun dia tidak bisa bergerak dan mulutnya tidak bisa dibuka, tetapi dalam menghadapi adegan ini, air mata Yu Zai keluar, dia tahu bahwa Chu Xingyun secara aktif menyerahkan darahnya, hanya untuk dapat menyembuhkannya. Di bawah kendali Chu Xingyun, kelompok terakhir dari sperma-sperma Phoenix sampai ke bawah untuk mencapai perut bagian bawah Yu Zai, memulihkan trauma terakhir dan terpenting Yu Zai. Ada banyak alasan mengapa Chu Xingyun sangat putus asa. Pertama-tama, Yu Zai adalah teman dan saudaranya, karena ia memiliki kemampuan, ia tidak dapat bertahan hidup. Kedua, semua yang diderita Yu Zai pada awalnya disebabkan olehnya. Bagaimana dia bisa membiarkan saudaranya menanggung momok? Sekali lagi, Chu Xingyun tidak melihat multipelitas pembuluh darah Phoenix. Hidup dan mati masih acuh tak acuh, tetapi apakah ia peduli dengan keuntungan dan kerugian dari pembuluh darah di distrik ini?
Di bawah kekuatan Nirvana, cedera Yu Zai di perut bagian bawahnya dengan cepat membaik, terutama darah esensi Phoenix yang disebarkan oleh Chu Xingyun diserap oleh tubuh di sekitar luka. Dengan cara tertentu, Yu Zai sangat diperkuat. Mengontrol darah Phoenix, Chu Xingyun terus menyebarkan awan kabut darah dan bergabung ke tubuh perut Yu Zai, melembabkan dan memperkuat pembuluh darah dan tubuh di sekitarnya. Akhirnya, setelah memastikan bahwa Yu Zai benar-benar pulih, Chu Xingyun mengertakkan gigi dan benar-benar memecah darah Phoenix. Merasakan darah sperma Phoenix yang tersebar di perut bagian bawah, Yu Zai tahu bahwa Chu Xingyun memenuhi Yu Zai, benar-benar membuang darah Phoenix, dan mengintegrasikan semua darah sperma Phoenix ke dalam daging Yu Zai. Tidak, dalam suara ratapan, di bawah pengaruh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, tubuh Yu Zai yang terkendali tiba-tiba pulih. Dengan paksa mengkondensasi kembali esensi Phoenix dan darah yang menguap di perut bagian bawah. Pokoknya, Yu Zai tidak bisa mengawasi bos, dan dengan demikian kehilangan bakat garis keturunannya, dari seorang jenius menjadi orang biasa. Tidak ada yang memahami penderitaan kayu limbah lebih baik dari Yu Zai. Jika seseorang ditakdirkan untuk menjadi kayu limbah, maka dia lebih suka orang itu menjadi dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia telah terbiasa dengan limbah kayu, bahkan jika itu adalah limbah kayu sepanjang hidupnya, ia tidak masalah. Tetapi bos tidak bekerja, dia tidak bisa membuang kayu bakar, dia akan menjadi Phoenix pada hari itu, terbang di atas 9 hari, untuk melihat semua makhluk. Bersamaan dengan raungan Yu Zai, darah Phoenix yang tersebar tidak berada di bawah kendalinya. Lagi pula, darah itu belum diintegrasikan ke dalam dagingnya, itu bukan miliknya, dan dia secara alami tidak terpengaruh olehnya. Kontrol. Melihat bahwa darah Phoenix telah menyebar sedikit, mata Yu Zai melebar dan dia meraung dengan liar. Dalam raungan besar, wajah Yu Zai sangat mengerikan, dan bahkan sebatang hijau menghujani dahinya. Akhirnya, sama seperti sperma darah tampaknya benar-benar hilang, sinar api ungu tiba-tiba menggumpal dari dada dan perut Yu Zai, dan semua darah sperma diedarkan dalam lingkaran santai terkondensasi bersama. Api ungu, terbungkus darah Phoenix, terbang sepanjang jalan dan melompat ke arah Yu Zai. Pada saat ini, Yu Zai telah pulih dari lukanya, tetapi Chu Xingyun menjadi yang lemah. Menghadapi darah esensi Phoenix yang Yu Zai kembali ke tubuhnya, Chu Xingyun membuka mulutnya dengan susah payah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia benar-benar terlalu lemah. Pada saat ini, dalam tubuh Chu Xingyun, hanya seukuran telur darah Phoenix yang tersisa, dan api nirvana sama lemahnya dengan cahaya lilin, dan bisa padam kapan saja. Melompat dari tanah, Yu Zai menangis dan berbaring, mendukung Chu Xingyun yang lemah. Pada saat ini, Yu Zai tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi di bawah penguatan esensi dan darah Phoenix, dia hanya merasa bahwa ada kekuatan tak berujung di seluruh tubuhnya, dan rohnya ternyata sangat baik. Yang paling menakjubkan adalah bahwa setelah menyerap darah Phoenix dari Chu Xingyun, sosok pendek dan tinggi asli Yu Zai sekarang jauh lebih tinggi, dan tingginya telah mencapai sekitar 8 kaki. Lelaki kecil gendut yang awalnya pendek dan gagah itu sekarang lelaki gendut dengan pinggang setinggi 8 kaki. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa jika tingginya 8 kaki dan pinggang 8 kaki, bukankah itu bola? Faktanya, ini bukan masalahnya. Lingkar pinggang mengacu pada lingkar pinggang, bukan diameter pinggang. Bagaimana bisa berbentuk bulat? Namun, meskipun Yu Zai tidak bulat, ia juga sangat gagah, lengannya lebih tebal dari paha kebanyakan orang, dan pergelangan tangannya lebih tebal dari pergelangan kaki kebanyakan orang. Terlebih lagi, meskipun ia tampak sangat gemuk, sebenarnya, ia tahu bahwa dengan menyodok dengan tangannya, Yu Zai hampir tidak memiliki lemak di tubuhnya. Meskipun secara penampilan, Yu Zai ini masih pria yang gemuk, dan pria yang gemuk besar. Tapi setelah menyerap darah Phoenix dari Chu Xingyun, semua kulitnya penuh dengan otot berotot, dan setiap gerakan mengandung kekuatan yang menakutkan. Harus diketahui bahwa Phoenix Essence Blood milik Chu Xingyun tidak persis sama dengan bentuk asli dari Phoenix Essence Blood. Chu Xingyun dikirim ke darah esensi Phoenix Yu Zai, yang mengandung energi budidaya Faseng. Setelah digabungkan ke dalam tubuh Yu Zai tidak hanya memiliki kekuatan anti alami aneh dari budidaya Faseng, tetapi kekuatan pertahanannya tiba-tiba meningkat ke level meteorit. Anda harus tahu bahwa bahkan Chu Xingyun sekarang hanya memiliki tingkat pertahanan Qingxuan, tetapi setelah menyerap semua darah Phoenix, pertahanan Yu Zai mencapai tingkat meteorit. Menggunakan kata-kata saja, sulit untuk menggambarkan pertahanan tingkat meteorit. Singkatnya, pertahanan tingkat meteorit kebal terhadap serangan dari semua senjata kerajaan. Kecuali jika Anda menggunakan tentara kekaisaran, tidak ada yang bisa melukai setengah rambutnya yang dingin bahkan jika Yu Zai berbaring di sana tidur nyenyak. Garis keturunan yang sama, pada Chu Xingyun, hanya pertahanan tingkat Qingxuan. Tetapi ketika Anda tiba di Yu Zai, itu tiba-tiba meningkat ke tingkat meteorit. Mengapa? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Semua latihan fokus pada kata talent. Jelas, Chu Xingyun, yang ramping, dan keterampilan bertahannya tidak terlalu berbakat. Ini dapat digambarkan sebagai setengah hasil dengan separuh usaha. Yu Zai berbeda. Alasan mengapa pria ini terlihat sangat gemuk bukan hanya lemak, tetapi kuncinya adalah kerangkanya besar dan tebal.
Tidak perlu terlalu banyak daging, terlihat sedikit gemuk. Jika Anda dapat mengukur bakat memotong esensi tubuh, Anda akan menemukan bahwa bakat Chu Xingyun hanya 60 atau 70. Tapi Yu Zai, yang memiliki kerangka tebal dan kerangka besar, jelas adalah seorang penyihir yang jaraknya tak terhingga dari 100 poin, dan dia bisa menggunakan kekuatan memotong tubuh untuk mengerahkan 200% kekuatan. Setelah teknik pemijahan mencapai level meteorit, kekuatan Yu Zai dan pertahanan level meteorit membuatnya langsung berubah dari penembak jarak jauh menjadi huru-hara Iron King Kong yang tak terkalahkan. Jika Anda mengatakan bahwa mantan Yu Zai hanya babi yang jinak domestik. Kemudian pada saat ini, Yu Zai telah menjadi hutan, babi hutan tak terkalahkan dengan tubuh panjang dan surai baja. Yang disebut satu babi, dua beruang dan tiga harimau. Yu Zai seperti itu tidak memiliki musuh alami. Siapapun yang muncul di depannya akan dicabik dan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Selama ranah dinaikkan, ditambah dengan prajurit surgawi tertinggi, bahkan Kaisar Zun menggunakan tentara kekaisaran, dan dia ingin dengan mudah menghancurkan pertahanan meteorit Yu Zai. Melihat ranjang yang sakit, Chu Xingyun yang lemah, Yu Zai menangis seperti anak kecil. Pada awalnya, untuk tetap berada di tim, Yu Zai menetapkan prioritas tinggi. Hingga hari ini, Yu Zai masih ingat dengan jelas bahwa janji berani saudaranya adalah melatihnya untuk menjadi master di puncak. Sejujurnya, Yu Zai tidak bisa dipercaya pada saat itu. Bagaimana bisa begitu mudah? Tapi seiring berjalannya waktu, janji Big Brother terwujud sedikit setelah semua. Dan hari ini, saya tidak menyebutkan prajurit tak bertuhan, atau kekuatan aneh dari tubuh ini, dan tingkat pertahanan yang tak terkalahkan, atau aliran darah pada tubuh, bahkan hidupnya dibawa kembali dari gerbang hantu. Demi dirinya sendiri, saudara Chu benar-benar memberikan semua yang dia bisa. Tapi sekarang, Yu Zaiseng berdiri di sini, dan Chu Xingyun, yang semula adalah roh naga dan kuda, berbaring di dekat tempat dia berbaring, menghembuskan napas lebih banyak dan lebih sedikit. Meskipun Yu Zai tahu bahwa Chu Xingyun tidak bisa mati, tetapi kekuatan darahnya benar-benar sulit untuk dipertahankan. Saudara Chu menggunakan darahnya untuk menukar hidupnya yang rendah hati. Tidak layak, benar-benar tidak layak. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka mengembalikan semua yang dia miliki kepada Brother Chu. Tetapi pada kenyataannya, ini hanya dapat dipertimbangkan, dia bukan saudara Chu, kenapa dia begitu mampu? Melihat hidung menangis dan berair Yu Zai, Chu Xingyun tersenyum lemah dan menggelengkan kepalanya, jangan menangis, Yu Zai. Tubuhmu mengalir, tapi darahku, Chu Xingyun selalu menjadi besi tanpa darah dan tanpa air mata men, kamu tidak bisa kehilangan wajah saya. Menyeka air mata, Yu Zai tidak ingin menangis, tapi, air mata tidak bisa menahannya. Sambil mengulurkan tangannya, sebuah buku baru muncul di tangan Chu Xingyun, dengan garis besar kata-kata di atasnya, teknik budidaya Faseng. Buku rahasia ini disalin oleh Chu Xingyun, agar tidak melupakannya seiring waktu. Melihat bahwa Yu Zai mengambil alih teknik tubuh gelandangan dengan linglung, Chu Xingyun berkata, Yu Zai, rangkaian teknik tubuh gelandangan ini adalah latihan membangun tubuh tertinggi. Meskipun itu menyakitkan tubuh, tetapi di dalam tubuh Anda, sekarang juga menyatu dengan garis keturunan Phoenix, sehingga kemampuan pemulihannya sangat kuat dan dapat diolah. Mengangguk lagi dan lagi, Yu Zai berkata, terima kasih, Bos, Yu Zai. Yu Zai pasti akan berlatih lebih keras dan tidak akan pernah memenuhi harapan Bos. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, pertahanan Anda saat ini telah mencapai tingkat meteorit. Bahkan jika Anda menggunakan tentara kekaisaran, tidak mudah untuk dipatahkan. Selama pembicaraan, mata Chu Xingyun bersinar tanpa dapat dijelaskan, dan berkata dengan penuh semangat meskipun Anda memiliki bakat lain, mereka sangat biasa, dan bahkan dapat digambarkan sebagai biasa-biasa saja. Melihat Yu Zai dengan penuh kekaguman, Chu Xingyun melanjutkan, bakat Anda dalam melakukan latihan tubuh benar-benar terlalu kuat. Anda tidak hanya dapat mencapai hasil 2 kali dengan setengah upaya, tetapi Anda juga dapat menggunakan latihan ini hingga 2%. 100 kekuatan. Menyeka air matanya, Yu Zai berkata, jadi, bakatku seharusnya berada di arah huru-hara. Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, arahmu sebelumnya jelas salah, arahmu harus menjadi badan utama pemurnian. Kombinasikan dengan api yang melemparkan di tengah dan jarak jauh. Dengan suara teredam, Yu Zai berlutut di depan sofa yang sakit. Dengan erat menggenggam tangan besar Chu Xingyun, Yu Zai sangat tegas dan berkata, bahkan jika sudah mati, aku tidak akan pernah membiarkan upaya Bos sia-sia. Dalam kasus apapun, aku pasti akan menjadi master sejati, melempar untuk kakakku kepala taburkan darah, menyapu 8 wastelens. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel. Terima kasih.